Arti daripada hukum itu adalah hukum. Ya. Itu suatu ketetapan atau suatu ketentuan atau suatu kepastian. Ya. Jadi secara negatif itu adalah suatu ketetapan. Ya. Suatu ketetapan. Ya. Kita waktu dua, kita kepastian. Itu namanya hukum. Ya, hukum yang demikian itu hukum mutlak belum disadarkan kepada hukum syar'i belum. Kita baru berbicara dan daripada hukum itu sendiri. Ngomong-ngomong hukum tidak perlu sampai ke KPP, tapi tidak maksud hukum. Kalau dalam arti hukum adalah aturan. Ya, dengan aturan yang mengisi apa ya, segala macam ya. Padahal hukum itu adalah bukan aturan. Ya. Hukum itu ketetapan. Sedangkan aturan itu hasil dari penjabaran hukum. Ya, misalnya maling, secara maling itu adalah dihukum 10 tahun, berarti 10 tahun penjabaran dari ketetapan. Ketetapan maling baru setelah maling misalnya ada 5 tahun dan seterusnya. Itu aturannya. Ya, jadi kita tidak berbicara aturan, bicara hukum. Jadi arti daripada hukum itu adalah suatu ketetapan, ya, atau suatu ketentuan, ya, atau suatu kepastian. Ya. Itu namanya hukum. Ya, kalau tadi isbatu amrin diambil Allah hidup anggur nanti sana ya. Insyaallah nomor pengertian insyaallah tulis besok ya. Nah, jadi kita cek hukum di sini. Jadi sinarane hukum itu adalah suatu ketetapan atau suatu ketentuan atau suatu kepastian. Ya, jelas ya. Jadi ketentuan, ketetapan, kepastian itu namanya hukum. Ya. Nah, itu namanya hukum. Ya. Ya. Kemudian ketetapan itu ada 3. Ya. Ketetapan itu ada 3. Ada tetap menurut sindarani syar'i, berarti hukum syar'i. Ketetapan menurut syar'i adalah hukum syar'i. Ya. Hukum syar'i itu sing sampeyan kabeh wajib sunah kayak ya. Kowe jadi wajib itu jarinya wajib dari apa? Dari hukum syar'i nas ya. Nas Quran, hukum hadis, bahwa ijma dan qiyas misalnya. Jadi ketetapannya mana? Jadi yang pertama sih kalau hukum syar'i itu adalah ketetapan menurut hukum syar'i. Hukum ketetapan syar'i. Syar'i itu yang perilaku yang selalu dihukumi. Ya. Jadi perilaku yang mau, perilaku yang perbuatan yang ya wong sing mukallaf, ya. Khusus wong sing mukallaf kena hukum. Ya, segala hal perilaku nyong karena wong wis mukallaf kuwi adalah hukum. Ya. Ana hukum ya sing diwajibna, ana sing disunahna, ana seterusnya. Jadi artinya secara garis besar hukum syar'i itu mau berlaku wong sing mukallaf, wong sing yakin dibalik ya, dibalik secara garis besar yang malas tak tahun makanya ya. Jadi hukum syar'i itu mau sing 15 tahun atau wis galak adalah selalu kena hukum. Segala halnya kena hukum. Ya. Dalam wong sing mengalahkan adalah lepas daripada hukum. Ya. Maknanya kena hukum, jagungan kena hukum, ngajinya kena hukum, orang ngajinya kena hukum dan seterusnya kena hukum. Ya. Jadi ketetapan hukum syar'i, ya. Sing rupanya ketetapan sing rupanya wajib, ya. Wajib itu sing diwajibna. Jadi disampaikan apa baik, ya. Wajib berarti nyong sing kuatnya diwajibna, ya. Nah, itu gas kita aja wajib berarti kayak umpama. Nah, yang umpama ini perlu sampaikan misi menjalankan sholat, misalnya diwajibna berarti namun orang menjalankan sholat berarti kena sanksi, ya. Jadi wong sing ora menjalankan sholat misalnya, berarti pada dua menjalankan kewajiban adalah kena sanksi.
disebut gaji berdakwah wajib. Kayak mana kita jadi kan begitu ibu nyumaran ibu ya berarti kena sah. Ya berarti singgungannya wajib. Ya jadi mau kalah promosi kenapa ya karena menurut hukum ketetapan menurut hukum syariat jadi besar ya besar lalu ujian menerima ya besar sampai loro pas oke bahwa ini masih ya jadi wong sing kena hukum syar'i wong sing mesti kalah yaitu kena kewajiban ya contohnya sampai misalnya ya puasa sholat yang itu kalau wajib dan sampai karena hukum syar'i cuma wajib. Yang kedua yang berkaitan dengan sunnah ya. Sunnah mau adalah perintah tapi sudah tegas ya perintah sudah tegas. Saya kemarin kalau sampai KPK di sholat rawatib ya rawatib itu sholat perintah sunnah tapi sunnah tegas. Ada sunnah sih bahasanya itu mau sunnah ain itu sunnah yang seharusnya kalau sampai KPK ya nggak ada tinggal karena bahasanya mau itu setengah wajib ya rawatib ya terus sholat sebelum subuh ya sholat dia subuh ada sholat fajar siddiq. Jadi sholat fajar siddiq itu barangnya sholat dia subuh ya seperti itu. Jadi sehingga maksud sholat fajar itu mau sholat usuli sunnatul qobiyah subuh ya lebih dari sholat fajar. Kalau menentukan anda upaya itu bila kami sini itu padahal kalau nak ada tulis itu suku lamun dibukti kena sampai bulannya lemah ya keterangannya jadi ini pulau yang menunjukkan sholat qobiyah suku jadi benar sholat qobiyah suku ada apa cuma dibukti kena upaya ini seorang dunia orang mu benar sholat fajar sedikit barangnya sholat qobiyah qobiyah ke satu jadi ada sholat fajar itu barangnya sholat fajar adalah sholat sunnah sebelum subuh niatnya usulnya sunata qobiyah subuh ya kan ya tapi ada berarti